Ibu tiriku itu, teman kencan buta yang dicarikannya untukku, benar-benar aneh. Yang ini, lalu yang ini juga. Tolong bungkus semuanya untuk saya. Terima kasih. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan untuk pacar kecilku ini. Jelaskan kata-katamu, siapa yang kamu sebut pacar? Tolong ya, kita baru pertama kali bertemu hari ini. Kurasa itu hanya masalah waktu saja. Bukankah cincin ini sudah melingkar di jarimu? Melihatmu yang begitu tidak sabar, mari kita bicarakan urusan seriusnya. Urusan serius apa? Aku akan memberimu 200 juta sebulan. Kamu bebas memakainya, aku tidak akan mencampuri. Hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu melahirkan anak laki-laki. Jangan pernah seperti istri lamaku itu, sangat menjengkelkan. Melahirkan banyak anak perempuan, hanya menjadi beban keluarga saja. Semakin dipikir semakin kesal, rasanya ingin sekali memberinya pelajaran. Berasa orang yang harus diberi pelajaran itu adalah kamu. Ah benar? Berapa tinggi badanmu? 150 cm. 150 cm? Dengan tinggi badanmu itu, agak memengaruhi gen unggul keluarga kami. Lagi pula nanti, kamu mungkin akan merasa sedikit lelah. Kamu harus berjinjit, baru bisa mencium pria tampan dan kaya sepertiku. Perbedaan tinggi badan ini, kamu mengertilah. Tentu saja saat moodku sedang baik, aku bisa mengalah pada si pendek sepertimu. Sedikit membungkuk juga tidak masalah. Apa boleh buat, aku kan seorang budiman. Ah, sungguh merepotkan. Kamu, tampan dan kaya. Apa menurutmu kamu punya sedikit saja kecocokan dengan kata-kata itu? Hei, apa maksudmu bicara seperti itu? Yah, aku hanya bicara sesuai kenyataan. Kamu, Eh, pria tampan, bantu aku ya. Biar orang ini bisa melihat apa yang dimaksud dengan harus berjinjit. Baru bisa mencium pria tampan yang sesungguhnya. Sudah lihat kan? Setidaknya, dia harus seperti dia. Baru pantas disebut tinggi, kaya, dan tampan. kamu ini wanita tak tahu malu. Kenapa berani mencium sembarang pria? Kamu pria berminyak yang memuakan, bukan urusanmu. Beraninya kamu menjawab, aku. Dia menciumku, aku saja tidak keberatan. Kenapa kamu yang berisik? Kalian pasangan tidak tahu malu, bekerja sama untuk menindasku, ya? Tunggu pembalasanku, akan aku cari orang untuk menghabisi kalian. Selamat tinggal dan tak perlu kembali. Terima kasih banyak Tuan. Kebaikanmu hari ini pasti akan aku balas di kemudian hari. Hei, Baru saja menciumku? Sudah mau lari begitu saja? lepaskan aku. Pinggangku. Tuan, apakah jam tanganmu ini rusak? Maafkan aku ya, telah merusakkan jam tanganmu. Tidak perlu minta maaf, cukup beri ganti rugi saja. Ganti rugi? Ini. Ambil saja kembaliannya. Jam tanganku ini, nilainya 10 juta dolar. Hubungi saja asistenku nanti. 10 juta dolar? Tuan, aku baru saja lepas dari mulut harimau, malah masuk ke sarang serigala. Bukankah aku hanya menciummu sekali? Bagaimana bisa kamu memeras orang seperti ini? 10 juta dolar. Kamu pikir kamu sedang memakai Rolex? Lihatlah dengan jelas. Ini adalah Patek Philippe. Apa? Aduh, kenapa kepalaku sangat sakit? Ah, kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Di sini penuh dengan kamera pengawas. Perlu aku membawamu ke kantor polisi untuk membantumu mengingat? Tidak usah, aku sudah tidak sakit lagi. Paman, sebenarnya aku hanyalah seorang mahasiswi yang belum lulus. Hari ini aku dipaksa ibu tiriku untuk pergi kencan buta. Bahkan seluruh gaji magangku kuberikan padanya. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Aku mohon padamu, lepaskanlah aku, ya? Hah? Aktingmu ternyata sangat bagus. Aku hampir saja tertipu olehmu.
Mulai sekarang, kamu tidak boleh lepas dari pengawasanku barang sedetik pun. Tuan muda, ternyata Anda di sini. Ada apa? Orang yang menjemput Nona Ella kehilangan kontak dengannya. Acara pertunangan akan segera dimulai. Bagaimana ini, Paman, lepaskan aku dulu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Tuan muda? Siapa dia? Dia adalah Nyonya Ji. Dia tunanganku. Apa? Tapi, bagaimana dengan... Dia sendiri yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Lagi pula ini hanya pernikahan kontrak. Siapapun orangnya sama saja. Karena Nona ini sudah terlanjur menerobos masuk, maka pilihan untuk tunanganku adalah dia. Aku? Apa yang kamu mau dariku? Menikahlah denganku. Cepat, Tuan Muda Ji sudah datang. Wah, tampan sekali. Kakinya jenjang sekali. Kenapa Yanli bisa mendapatkan orang semacam itu? Maksudmu ini tunangan Tuan Muda Ji? Bukankah dia terlihat seperti anak sekolah? Benar sekali. Selamat malam, para tamu undangan. Selamat datang di acara pertunangan Tuan Muda Ji. Per? Pertunangan? Paman, aku kan cuma menciummu 1 kali. Bukankah tinggal cium balik saja? Itu kamu sendiri yang mengatakannya. Cincin rongsok ini, kenapa susah sekali dilepaskan? Berpakaian seperti ini, beraninya kamu datang ke sini? Hanya bermodal tampang murahan sepertimu, apa kamu pantas bersanding dengan Tuan Muda Ji? Kalian bertiga memang memakai pakaian yang sangat mewah. Tapi untuk berdiri di samping Tuan Muda Ji, apa dia mengizinkan kalian? Aku ingin tanya, dari mana kamu memungut gadis berandalan seperti ini? Jika kamu membawanya pulang dan terlihat oleh kakekmu, apa dia tidak akan meledak karena marah? Bukankah yang dia inginkan hanya seorang cucu menantu? Selama dia perempuan, itu sudah cukup. Ada begitu banyak wanita di dunia ini, kenapa harus memilih dia? Karena bicaranya cukup manis. Aku harus bilang, ternyata seleramu sangat unik, aku baru menyadarinya. Memang hanya kamu yang bisa. Minggir? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Tunangan gadismu itu, sepertinya sedang ditindas orang. Tidakkah kamu mau pergi melihatnya? Dasar wanita rendah. Beraninya kamu memukulku seperti ini. Kamu tidak ingin melihatnya? Tidak perlu. Lihat saja nanti, wanita tak tahu malu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu tamat. Tunggu saja pembalasanku. Apa maksudnya ini? Akhirnya aku tahu kenapa kamu memilihnya. Zheng Li. Bawa dia dan buat dia rapi kembali. Baik, Tuan Muda. Nona, silakan naik ke mobil. Apa kalian tahu bahwa ini disebut penculikan? Mohon maaf, Nona Shu, Tuan Muda memerintahkanku untuk membelikanmu beberapa potong baju yang pantas. Buka pintunya. Aku tidak butuh baju baru. Pintunya tidak bisa dibuka. Tolong jangan menyulitkan saya. Tapi saya bisa membukakan jendela untukmu. Buka. Dasar pria aneh tak tahu malu, ingin membatasi kebebasanku? Jangan harap, sejak kecil, belum ada seorang pun yang bisa mengatarku. Halo, Tuan Muda. Nona Shu itu menipuku dengan alasan pergi ke kamar mandi. Ternyata dia malah melarikan diri. Tapi saya sudah menyuruh orang untuk mengejarnya. Tidak usah. Segera selidiki alamat rumah gadis itu, lalu kirimkan hantaran untuk melamar. Kamu benar-benar anak kurang ajar. Kamu? Calon pasangan pilihan ibumu? Malah kamu berpakaian seperti ini untuk menemuinya? Ayah, aku bilang sekali lagi, dia bukan ibuku. Jika dia benar-benar ibuku, dia tidak akan mencarikan pria semacam itu untuk kencan butaku. Apa? Aduh, Kak Song. Meskipun saya adalah ibu tiri Yuyu, tapi saya tidak mungkin mencelakainya. Wajahnya jelek sekali. Inikah pasangan hebat yang kamu cari untuk Yuyu? Apa? Aduh, saya sungguh tidak tahu tentang hal itu. Pria yang kucari untuk Yuyu, seharusnya pria terbaik dari yang terbaik. Ini, oh, aku tahu. Pasti si perantara kencan.
telah memberikan informasi palsu. Cukup. Urusan jodoh Yuyu, kamu tidak perlu ikut campur lagi. Mulai hari ini, uang saku bulananmu aku hentikan. Tidak boleh pergi kemana-mana. Tetaplah di rumah. Renungkan kesalahanmu baik-baik. Aduh, Kak Song. Ayah, jangan marah-marah begitu. Ayah, Siapa kalian? halo Nyonya Su. Kalian mencari siapa? Nyonya Su, saya datang atas perintah Tuan Muda kami untuk memberikan lamaran kepada Nona Su. Lah, lamaran? Bu, kenapa ibu memintaku pulang terburu-buru begini? Aku baru saja mulai syuting. Ibu tidak tahu butuh usaha keras bagiku untuk bisa menjalin hubungan dengan sutradara Wang? Hubungan apa maksudmu? Alasan ibu memintamu pulang kali ini adalah ingin bicara padamu tentang pernikahanmu dengan tuan muda keluarga Ji. Tuan muda keluarga Ji? Aku tidak mengenalnya. Apakah dia lebih hebat dari sutradara Wang? Lihatlah ini. Lihat. Semua ini adalah tuan muda keluarga Ji memberi kita semua hadiah pertunangan ini. Lagi pula, kamu sudah menerima cincin pertunangannya. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Cincin? Oh, aku ingat. Kemarin saat syuting memang ada seorang penggemar yang mengirimiku sebuah cincin. Nah, itu dia. Tuan muda keluarga Ji ini pasti sudah lama menyukaimu secara diam-diam dan mengejarmu dengan mengatasnamakan seorang penggemar. Ibu sudah memeriksanya untukmu. Orang yang mengantar hadiah pertunangan kemarin benar-benar adalah asisten pribadi dari tuan muda keluarga Ji, Jian Li. Jian Li? Apa yang kamu pegang itu? Apa kamu mencuri hadiah pertunanganku? Ini barang pribadiku sendiri. Bicara saja tidak cukup. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Surwoyo, beraninya kamu memukulku? Apa kamu tidak tahu? Aku akan segera menjadi nyonya muda di keluarga-keluarga Ji. Beraninya cari masalah denganku? Keluarga-keluarga Ji akan memberimu pelajaran setimpal. Keluarga Ji. Kemarin pria yang membawa tunangan juga bermarka Ji. Maksudmu? Keluarga Ji? Yang keluarga terpandang itu? Kenapa kamu takut? Tuan muda keluarga Ji, Jian Li, 3 hari lagi dia akan datang untuk menikahiku. Menikahimu ya? Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Benar-benar gaya orang kaya, acara pernikahannya begitu mewah. Wah, tampan sekali. Wanita-wanita ini sudah tidak tertolong lagi. Siapa yang sangat tidak sopan ini? Gawat, jangan-jangan dia mengenaliku? Tidak boleh, aku harus segera pergi. Tuan Muda, kamu tidak apa-apa. Bawa mereka naik duluan. Lalu bagaimana dengan Anda? Aku akan menjemput pengantin wanitanya sendiri. Mau lari? Itu Jian Li. Tidak apa-apa, untunglah aku sudah menyamar. Dia seharusnya tidak akan mengenaliku. Paman, Anda siapa ya? Paman, siapa Anda? Apakah Anda datang untuk menjemput pengantin? Anda salah alamat. Menjemput pengantin itu harus melalui pintu utama. Oh, begitukah? Lalu kenapa di tanganmu memakai cincin pertunangan khusus buatan keluarga Ji kami? Cincin payah ini, kenapa susah sekali dilepaskan? Jangan membuang-buang tenaga. Cincin ini sendiri terbuat dari platina yang dipadukan dengan bahan khusus, dan hanya bisa dilepaskan dengan minyak esensial khusus. Karena sudah seperti ini, Paman, mari kita bicara jujur saja. Aku tahu kamu pasti tidak benar-benar tulus ingin menikahiku. Seharusnya karena suatu alasan yang rahasia, sehingga kamu butuh istri formalitas saja kan? Cukup cerdas juga. Aku punya seorang kakak perempuan, namanya Su Jiao Jiao. Dia jauh lebih cantik dariku, tubuhnya juga sangat bagus. Dan yang paling penting, dia lebih tinggi dariku. Dia bahkan seorang bintang besar. Jika kamu menikahinya, itu pasti pilihan yang tepat. Ini pertama kalinya ada wanita yang tidak ingin menikah denganku? Surwoyo, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Baru kali ini ada wanita yang tidak ingin menikah denganku.
Churuoyo, jangan harap kamu bisa melarikan diri. Cincin ini terpasang di tangan siapapun. Wanita itulah yang akan aku nikahi. Aduh, itu kan mudah saja. Kamu berikan saja padaku yang kamu katakan tadi. Minyak esensial itu atau apapun namanya. Akan aku lepaskan cincin ini, lalu memakaikannya ke tangan Xu Jiao. Bukankah itu akan beres? Aku tidak punya. Tidak punya? Kalau tidak punya, belilah. Barangnya sudah langka, tidak bisa dibeli lagi. Begitu ya? Paman, coba lihat itu. Di atas langit ada seekor babi gemuk berwarna-warni. Kekanak-kanakan. Lepaskan aku. Kamu, paling tidak uang untuk jam tangan itu akan aku kembalikan padamu. Apa itu tidak cukup? Menurutku, kamulah yang seperti babi bodoh berwarna-warni itu. Jika sekarang ingin mengembalikan uangnya, sudah terlambat. Lepaskan aku. Hei, sudah datang, sudah datang. Halo Tuan Muda. Baik, Duduklah dulu, minum teh baru pergi ke atas. tidak perlu. Tuan Muda, kami sudah menjemput mempelai wanitanya. Apa? Ini tidak mungkin. Jiao jelas-jelas ada di lantai atas. Jiao, Nyonya Xu, kamu pasti salah paham. Orang yang ingin dinikahi Tuan Muda kami bukanlah orang yang bernama Jiao. Salah paham? Bagaimana ini bisa terjadi? Salah paham? Hebat sekali kamu, Zhang Li. Bukankah kamu bilang Tuan Muda Ji akan menikahi Jiao? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ini. Kamu tidak tahu apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya kamu atur? Wajah keluarga Su habis sudah karena kamu. Pa, Ma, kalian sedang apa? Mana pengantin pria aku? Mana Tuan Muda Ji? Tuan Muda Ji baru saja mengirim orang, bilang kalau ada kesalahan, katanya pengantin yang sebenarnya sudah mereka jemput. Apa? Apa maksudnya salah? Bukankah Tuan Muda Ji datang untuk menikahiku? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang kalian semua lakukan? Jiao, karena semuanya sudah jelas, sebaiknya jangan terlalu percaya diri. Benar, dipikirkan saja dulu. Dengan status Tuan Muda Ji yang seperti itu, mana mungkin dia menyukaimu yang hanyalah seorang artis yang penuh skandal? Jiao, jangan marah. Di masa depan fokuslah berakting dengan baik. Setidaknya di dalam film, kamu masih bisa menikah dengan bos besar kan? Sialan. Sebenarnya siapa pengantin yang dijemput Tuan Muda Ji? Halo Tuan Ji. Bawa dia dan rias dengan baik. Baik Tuan Ji. Hei, aku. Pergilah. Penampilannya memang cukup bagus, tapi sepertinya ada yang kurang. Nah, kalau begini baru benar, bekerja samalah denganku dengan baik, tenang saja, aku tidak akan berbuat macam-macam padamu. Paman, aku bisa bekerja sama dengan baik, lagi pula ini salahku karena telah mengusikmu lebih dulu. Sudah seharusnya aku menanggung akibatnya. Tapi bisakah kamu beriku batas waktu? Begitu masa perjanjian berakhir, kita akan berpisah jalan dan tidak saling mengganggu lagi. 3 bulan. Setuju? Aneh sekali, saat dia menyentuhku, ternyata aku tidak merasa jijik sedikit pun. Ayo pergi paman, lakukan pernikahanmu itu. Ya ampun, pantas saja para wanita di luar sana begitu terobsesi ingin menikah dan masuk ke keluarga Ji. Struktur bangunan ini, dekorasi dan furnitur ini benar-benar sangat mewah. Benar-benar memiliki reputasi yang luar biasa. Halo, Tuan Muda. Sekarang apa si kecil sepertimu sudah tahu betapa beruntungnya kamu bisa berada di sini? Aku sama sekali tidak iri. Aku hanya merasa dekorasi rumahmu sangat bagus dan terlihat berkelas. Begitukah? Syukurlah kalau kamu suka. Paman, di mana aku akan tidur malam ini? Pertanyaanmu itu ternyata cukup langsung juga. Tolong jawab aku dengan serius. Cepat, siapkan perlengkapan mandi untuk Nyonya Muda, dan letakkan di kamar tidurku. Baik, Tuan Muda. Paman, sepertinya tidak baik jika aku tidur di kamarmu.
Apa yang tidak baik? Ah, Paman, aku belum siap untuk ini. Dasar tidak tahu malu. Esti, kita harus melakukan semuanya dengan tuntas. Kamu pasti sudah tahu itu kan? Gadis kecil, beradaptasilah pelan-pelan. Si kecil, pakai pakaianmu. Duduk saja bisa sampai tertidur begini. Si kucing rakus. Tanpa riasan wajah yang berantakan itu, kamu ternyata terlihat sangat cantik. Kamu menyerangku secara diam-diam. Si kecil ini, begitu bangun langsung membalas kebaikan dengan kejahatan? Apa aku tidak salah dengar? Kamulah yang menyerangku lebih dulu. Aku menyerangmu? Paman jangan salah paham. Kita berdua ini kan hanya pasangan kontrak. Siapa bilang kita berdua hanya pasangan kontrak? Kamu, jangan mencoba untuk ingkar ya. Kita sudah sepakat bahwa 3 bulan lagi hubungan ini akan berakhir. Tapi aku kan tidak pernah menjanjikan padamu, bahwa selama 3 bulan ini aku tidak akan melakukan apapun? Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak tertarik dengan gadis ingusan. Sepertimu. Kebetulan sekali, aku juga tidak tertarik pada paman tua sepertimu. Tua? Ngomong-ngomong, aku mengantuk. Kamu keluar dulu. Aku mau cuci muka dan tidur. Kamu tidak mau bangun ya? Nyonya muda, Tuan muda memintaku mengantarkan pakaian untuk Anda. Tolong buka pintunya. Masih pagi, sudah berisik sekali. Tunggu sebentar, aku pakai baju dulu. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Dia adalah nona muda keluarga kami, Ji Sinyan. Ji Sinyan? Namanya saja sudah terdengar picik. Lalu Ji Yanli adalah Kakakku. Lalu kenapa? Kenapa kamu menyiram kakak iparmu? Kakak ipar? Cui, kakakku menikahimu hanya untuk merawat kakekku yang sedang sakit. Begitu kakekku sembuh, kamu harus segera pergi dari keluarga Ji. Pantas saja paman itu sangat terburu-buru untuk menikah. Ternyata dia punya alasan tersembunyi. Bagaimana bisa kakakku menyukai wanita sepertimu? Kamu, biar ku tahu kasih di seluruh keluarga Ji ini selain gelar formal itu, kamu bahkan tidak lebih baik dari para pelayan di belakangku ini. Selama kakakku tidak ada di rumah, seluruh keluarga Ji harus patuh pada peraturanku. Kamu juga tidak terkecuali. Apa kamu mengerti? Ternyata dia seorang penggila kakaknya. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Kalau begitu, Nona Muda Ji, bagaimana kalau kamu ikut aku masuk ke kamar, ajarkan peraturannya kepadaku baik-baik, supaya aku bisa mengingat setiap kata-katanya dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kamu wanita ini benar-benar sudah jelek, miskin lagi, sungguh merepotkan. Ah, nona muda kamu kenapa? Nona muda baik-baik saja kan? Nona muda. Air apa yang baru saja kamu siramkan ke tubuh kakak iparmu ini? Air kotor bekas cuci sayuran. Oh, begitu ya? Beraninya kamu menyerangku? Kamu yang lebih dulu menyerangku? Aku hanya melakukan pertahanan diri saja. Kamu menyiramku dengan air kotor, maka aku akan membiarkanmu merasakan air rendaman ini. Sangat adil, bukan? Aku adalah keluarga Jinona muda kedua. Kakakku sangat menyayangiku. Atas dasar apa kamu berani menyentuhku? Kakakmu menikahiku dan membawaku masuk ke rumah ini untuk menjadi keluarga Jinyonya muda, bukan untuk menerima kemarahan darimu. Nona muda. Lain kali, jangan cari masalah denganku, atau aku akan memberimu pelajaran setiap kali kita bertemu. Ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Selain gaun pengantin ini, tidak ada baju lain yang bisa aku pakai. Sudahlah, lebih baik aku memakai kemeja paman untuk pergi bekerja. Grup Jituanji sudah datang. Manajer Cheng memanggilmu ke dalam. Kamu harus persiapkan mentalmu. Aku mengerti. Kenapa paman itu selalu ada di mana-mana? Tuan Ji, silakan tunggu sebentar lagi selesai. Dialah orangnya, anak magang yang baru di perusahaan, dia bermain game di jam kerja, itulah yang menyebabkan sistem perusahaan terserang virus. Lalu draft proposal yang ingin Tuan Ji periksa, juga tidak bisa ditampilkan. Saya bersaksi, memang dia orangnya mencariku, ternyata hanya untuk menjadikanku kambing hitam.
Sayang sekali kalian mencari masalah dengan orang yang salah. Pelajaran ilmu komputerku saat kuliah tidak sia-sia. Ini bukan perbuatanku. Halaman ini jelas terlihat seperti serangan peretas. Ini sama sekali bukan karena infeksi virus. Churwoyo, apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja memperbaiki komputer. 1 jam. Tidak perlu selama itu. Minggir. Bodoh. Siapa kamu sebenarnya? Sampai bisa menyerang balik sistem enkripsi mutakhir aliansi C kami? Siapa aku itu tidak penting. Siapa yang memancing kemarahanmu? Kalau mau salahkan, salahkan saja Jiang Rou di perusahaan kalian. Kalau begitu Anda harus membuat perhitungan dengannya. Dan bukannya mengorbankan hasil kerja keras orang lain. Manajer Cheng, beginikah budaya kerja di perusahaan Anda? Bisa menuduh orang sembarangan seperti itu? Tuan Ji, itu bukan aku. Itu dia yang menjebakku. Bukan aku, sungguh bukan aku. Sepertinya, tidak ada gunanya kita melanjutkan kerjasama ini. Tuan Ji, tolong beri saya satu kesempatan. Tuan Ji, saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kamu berani memukulku? Hah? Kamu percaya tidak? Aku akan menyuruh pamanku untuk memecatmu. Ingat ya, hari ini akulah yang memecat kalian berdua. Oh iya, isi di layar lebar tadi, ketua direksi juga akan melihatnya. Jadi kalian berdua, sebaiknya renungkanlah kesalahan kalian. Ex Surwoyo, aku tidak akan membiarkanmu. Nyonya, berikan padaku. Tuan muda sudah menunggumu di dalam mobil. Yuyu, Jiang Rou yang sudah memfitnahmu telah dipecat. Manajer Cheng juga baru saja dimarahi habis-habisan oleh Presiden Zhao. Apa yang kamu pakai ini? Apa yang kamu pakai ini? Ini pakaianmu? Pakaianku kotor tadi pagi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipakai, makanya aku meminjam salah satu pakaianmu. Lepaskan. Tunggu dulu, Paman. Apa kamu mau? Di hari pertama pernikahan kita, kamu malah masuk berita sosial. Kira-kira istrimu berlarian tanpa busana? Aku tidak peduli. Kalau aku melepaskannya sekarang, aku benar-benar akan telanjang di jalanan. Silakan saja. Tapi, baiklah, aku lepaskan. Tuan Ji, maafkan saya Tuan Ji, tadi saya memanggil Anda dari luar mobil, tapi Anda tidak merespon, jadi saya... Enya? Baik. Aku sudah mengganggu waktu intim Tuan Ji, sekarang tamatlah riwayatku. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Pergilah dan tutup mulutmu. Paman? Apa yang kamu lakukan? Kalau tadi aku tidak bergerak cepat, semua orang pasti sudah melihat tubuhmu. Cepat pakai bajunya. Kamu sekarang adalah nyonya muda keluarga Ji. Setiap tindak tandukmu mewakili kehormatan keluarga Ji. Jangan pernah lagi melakukan hal memalukan seperti melepaskan baju di depan umum. Memalukan? Bukankah kamu sendiri yang menyuruhku melepaskannya? Jadi, aku sudah mendapat izin dari Paman, dan sekarang aku boleh memakai pakaianmu kan? Pakailah. Pakailah. Gadis kecil ini benar-benar tidak menganggapku sebagai pria. Aku benar-benar tidak sengaja, nanti bantu aku berikan penjelasan pada Tuan Ji, kalau tidak aku akan tamat. Jelaskan apa? Tuan Ji, mohon maaf, tadi saya tidak sengaja membuka pintu mobilnya. Apa yang kamu lihat? Saya melihat. Apa? Tidak ada. Saya tidak melihat apa-apa. Tuan muda, tadi saya sedang menelepon di sana, dan tidak menyadari ada orang yang mendekati mobil. Maafkan saya, ini kelalaian saya. Sampai berani mendatangi mobilku, katakan, ada masalah apa? Tuan Ji, kedatangan saya menemui Anda kali ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa draft proposal yang salah tadi sebenarnya sudah disabotase oleh anak magang di perusahaan kami. Tapi saya sudah memecat mereka semua, apakah Anda bisa? Dia dipecat? Saya mohon beri perusahaan kami satu kesempatan lagi. Saya berjanji benar-benar tidak akan ada kesalahan lagi. Apakah Anda punya waktu? Tidak ada. Proyek ini bagi perusahaan kami sungguh sangat penting, meskipun hanya 20 menit saja. Jangan ikuti lagi. Tuan Ji? Tuan Ji? Tuan Ji? Wanita di dalam mobil Tuan Ji itu, kenapa mirip sekali dengan Shurwoyo? Apa aku salah lihat?
Kudengar Nona Shu kehilangan pekerjaannya. Ya, benar. Perlukah aku mencarikanmu perusahaan agar kamu bisa magang dulu di sana? Pak Supir, tolong pinggirkan mobilnya dan berhenti di sini. Tuan muda, Nona Su memakai dan membawa pergi jas luar milik acara makan malam road trip. Sore ini, Anda masih harus menghadirinya. Apakah itu sulit? Minta seseorang mengirimkan setelan yang baru saja. Baik, Tuan muda. Oh iya, Nona Su hari ini kehilangan pekerjaannya. Apakah perlu aturkan pekerjaan baru untuknya? Tidak perlu. Dalam 3 bulan ini, awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia melakukan sesuatu yang bisa merusak reputasi keluarga Ji. Baik, mengerti Tuan muda. Sepertinya aku saja yang terlalu banyak berpikir. Di hati Tuan muda hanya ada Nona Ayla. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan tidak pernah berubah. Baru saja masuk ke rumah ini, sudah mulai cari perhatian. Tuan muda sedang tidak ada di rumah. Entah dia sedang pamer pada siapa. Benar sekali. Memangnya barang yang dia buat itu bisa dimakan? Bibili, aku baru datang ke keluarga Ji, belum akrab dengan tempat ini. Bisa bantu carikan tepung kue untukku? Mana aku tahu. Cari saja sendiri di lemari pojok kiri atas itu. Sepertinya sudah tidak ada. SSCT, jangan lupakan Nona muda yang sudah memberikan tugas pada kita. Oh. Ini. Di bagian sini tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa tidak cari saja di lemari sebelah sana? Di sini juga tidak ada. Jika cara terang-terangan tidak berhasil, bukankah kita bisa pakai cara licik? Mungkin memang tidak ada lagi. Kalau tidak ada, tolong belikan untukku. Aku sedang buru-buru butuh sekarang. Aku membelikannya untukmu. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya memerintahku. Di rumah ini, aku hanya patuh pada tuan muda, nyonya tua, dan kata-kata nona muda. Apa katamu? Aku bilang kamu itu siapa? Hanya seorang wanita yang menggunakan cara licik untuk menggoda tuan mudaku. Dasar wanita tak tahu malu, beraninya memerintahku. Wanita hina, beraninya kamu memukulku. Malas saja kalau berani. Kita lihat saja saat Tuan Muda Ji pulang hari ini. Apa dia akan melepaskanmu? Kamu hanya seorang pelayan, tapi terus memakiku sebagai wanita hina dan menyebutku menggunakan cara yang licik. Tolong kalian, sadari posisi kalian masing-masing. Bisa tidak ya? Nona muda, dia memukulku. Mau mengadu? Ya, biar ku beritahu kalian. Sekarang akulah nyonya di keluarga Ji ini. Kalian semua, lebih baik tahu diri akan status kalian. Dan yang paling penting, jangan macam-macam denganku. Shuroyo, tunggu saja pembalasanku. Kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong. Nyonya, Anda sudah kembali. Mana Yanli? Di mana Sinyan? Sinyan. Nenek, akhirnya Anda pulang juga? Setelah menerima teleponmu, Nenek langsung menyuruh orang memesan tiket pesawat pagi ini dan segera bergegas pulang. Baru beberapa hari tidak bertemu, kenapa kamu jadi kurus sekali? Nenek, kakakku sudah mencari istri baru. Begitu wanita itu masuk ke rumah, dia langsung melindasku untuk menunjukkan kekuatannya, bahkan menyuruhku meminum air bekas mandinya, sampai-sampai aku harus masuk ke rumah sakit. Masih ada kejadian seperti itu. Nenek ingin lihat sendiri sehebat apa istri baru yang baru menikah itu, sampai berani menindas cucu kesayangan nenek. Sana panggil Shuroyo menghadapku. Baik, Nyonya. Nenek. Jangan takut, Sinyan. Selama nenek ada di sini, nenek akan membelamu. Baik. Nyonya tua, Nyonya muda sudah datang. Nenek, lihatlah dia. Anda bahkan belum menyuruhnya duduk, tapi dia langsung duduk sendiri. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai nyonya rumah di sini. Jadi kamu yang bernama Shuroyo? Nenek Ji, apakah Anda mencari saya untuk urusan tertentu? Kudengar kamu menindas cucu kesayanganku. Sampai dia masuk rumah sakit. Apa kamu benar-benar berpikir, sebagai menantu yang baru saja masuk ke keluarga ini, kamu bisa langsung berkuasa di kediaman keluarga Ji? Nenek paman ini galak sekali temperaturnya, baru kembali saja sudah mencoba menekanku. Nenek Ji, dialah yang lebih dulu memfitnah saya dengan segala macam kebohongan. Saya hanya membela diri, baru kemudian membalasnya. Kalau tidak percaya, Anda bisa tanyakan langsung pada mereka. Aku tidak melakukannya. Sinyan, apakah hal ini benar terjadi? Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Saat itu mereka juga ada di sana. Kalian cepat kemari dan beri kesaksian untukku.
Nyonya tua, Nona Sinan, sama sekali tidak memprovokasi Nyonya muda. Saya bisa bersaksi. Semua di sini adalah orang-orang Cisingan. Tak ada gunanya seberapa banyak pun aku bicara, aku tetap tidak akan bisa membela diri. Apalagi yang ingin kamu katakan? Nenek Ji, semua yang perlu dikatakan sudah saya katakan. Jika Anda tetap tidak percaya, maka saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Masih belum mau mengaku salah? Sepertinya keluargamu tidak mengajarkan etika yang baik padamu. Kalau begitu terpaksa biar kami keluarga Ji yang mengajarkanmu cara bersikap yang benar. Cepat ambilkan buku peraturan keluarga Ji kami. Baik. Ini sudah abad 21, tapi masih ada saja pemikiran kuno seperti ini. Nyonya tua, ini peraturan keluarganya. Suruh dia menyalinnya 100 kali. Jika ada satu kata saja yang salah, tulis ulang semuanya. Jika tidak selesai, tidak boleh makan, pelajari baik-baik peraturan keluarga Ji kami. Apa seisi rumah ini semuanya guru SD? Suka sekali menceramahi orang. Nenek, Ada apa, Sinyan? tidak apa-apa. Nenek terima kasih karena sudah membelaku. Nenek baru saja turun dari pesawat dan langsung ke sini. Pasti merasa lapar kan? Cepat makan kue ini sedikit untuk mengganjal perut. Nenek, itu, aku. Ini keluarga Ji. Mana mungkin ada yang tidak boleh dimakan, Nenek? Bukan begitu. Aku tadi membuat... Berhenti berisik. Cepat kerjakan hukuman menyalin aturan keluarga itu 100 kali. Ya, ingat itu. Nenek, Anda kenapa? Menyingkir. Nenek, Keadaan beliau sedang sangat berbahaya sekarang. jangan menghalangi. Minggir bodoh. Suroyo mau memukul orang, cepat tarik dia menjauh. Cepat lepaskan Nyonya tua. Kalau tidak saya akan lapor polisi. Biar polisi menangkapmu. Jangan mendekat. Ada apa ribut-ribut ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak lihat dia menyerang nenek. Surwoyo, lepaskan nenekku. Cepat lepaskan nenekku sekarang juga, dengar tidak? Kakak, nenek menghukumnya menyalin aturan keluarga. Lalu dia mendendam pada nenek dan memperlakukan nenek seperti ini. Dia itu sudah gila. Cepat ceraikan saja dia. Jika kamu masih sayang nyawa, segera lepaskan nenekku. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Nenek. Siapa yang berani menyentuh nenekku? Yanli, lepaskan, cepat lepaskan. Nenek, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tadi ada biji kurma yang tersangkut di tenggorokanku. Gadis itulah yang menyelamatkanku dengan teknik Heimlich. Biji kurma di lantai itu adalah yang baru saja kumuntahkan. Nenek Ji, kue-kue ini aku buat untuk makan sendiri. Jadi biji kurmanya tidak dibuang. Tapi hal ini tetap saja buat Anda terluka secara tidak langsung. Maafkan saya. Paman? Bukan? Tuan Ji? Sebaiknya Anda segera membawa nenek ke rumah sakit untuk diperiksa. Supaya lebih aman. Baru saja, aku telah salah menuduhnya. Zhang Li, bawa nona muda turun, awasi dia dengan baik, dan hukum dia di ruang isolasi. Kak, Baik, Tuan Muda. Nenek, apa masih ada yang terasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja kok. Asalkan nenek baik-baik saja, tadi aku benar-benar merasa khawatir sekali. Bagaimana kamu bisa mengenal anak itu? Itu hanya kebetulan belaka. Anak itu lumayan juga. Nenek menyukainya. Hanya karena tadi dia menyelamatkan nenek, Anak itu tetap tenang meski dalam masalah. Bahkan saat kamu salah paham padanya, dia tidak menangis atau mengamuk, bahkan dengan hati yang tenang meminta maaf kepada wanita tua seperti aku. Sikapnya sangat dewasa dan penuh pengertian. Dia memang anak yang sangat baik. mendengar nenek bicara seperti itu, sepertinya memang benar begitu. Yanli, kalian berdua belum tidur bersama kan? Nenek, Kamu kan sudah dewasa. Apa yang perlu dimalukan? Kalian cepatlah bermalam bersama. Saat kakekmu kembali nanti, kami sudah bisa menimang cicit. nenek, aku rasa hal semacam itu seharusnya dibiarkan mengalir secara alami. Kalau kamu tidak mendengarkanku, aku akan bilang pada kakekmu. Kalau pernikahanmu itu palsu untuk membohonginya, lihat saja nanti bagaimana kakek menghukummu. Lagi pula, kamu kan tahu sifat kakekmu. Biarpun dia baru pulih nanti, dia pasti akan jatuh sakit lagi karena marah padamu. Baiklah, aku mengerti, Nek. Nanti mereka akan turun untuk memasak. Setelah makan, nenek harus segera istirahat. Jangan lupakan perkataanku tadi ya. Karena aku bisa saja sewaktu-waktu memeriksa kamar kalian. Anak kecil, lagi kerjakan tugas sekolah ya? Tidak, sedang menyalin aturan keluarga-keluarga Ji milikmu.
Ini sudah abad 21, masih saja ada peraturan tidak tertulis seperti ini. Tidak perlu disalin lagi. Lagi pula, setelah ini tidak akan ada lagi orang yang akan mengganggumu. Kalau begitu, lebih baik aku segera tidur. Apa yang kau lakukan? Luka dari kejadian tadi siang. Ini semua karena kesalahanmu, kan? Paman, kenapa kau duduk di sisi tempat tidurku? Pergi sana, aku ingin tidur. Duduk di sini, Ada apa? biar kuobati lukamu. Tidak perlu. Apa sakit sekali? Paman, apa ini artinya kau merasa bersalah padaku? Hari ini aku tidak sengaja melukaimu, jadi aku harus bertanggung jawab padamu. Mengenai nenek, tolong jangan membencinya. Beliau tidak akan menginap lama di sini. Nenek Ji bukanlah orang jahat. Kenapa juga aku harus membencinya? Apa dia tidak jahat karena menghukummu menyalin aturan keluarga? Orang jahat tidak akan hanya memberi hukuman menyalin. Itu adalah cara terburuk yang bisa dipikirkan oleh orang baik. Orang jahat yang kutemui sebelumnya, mereka biasanya akan, Biasanya apa? sepertinya, tidak ada gunanya bercerita kepada orang yang tidak akrab. Apakah obatnya sudah selesai dioleskan? Pergilah, aku ingin tidur. Duh, tenang saja Paman. Karena aku sudah setuju selama 3 bulan, aku pasti akan menepati janjiku dan tidak akan ingkar. Lagi pula, aku tahu kalau Nenek Ji itu hanya terlalu protektif pada Ji Xingyan. Meski adikmu itu, dia benar-benar menjengkelkan, tapi aku tidak akan menaruh dendam padanya. Gadis kecil ini terlihat cerdik, untung saja dia cukup dewasa. Kenapa malah melamun? Cepat pergi, aku ingin tidur. Paman, apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan ya, jangan macam-macam. Aku bukan tipemu. Bagaimana jika hari ini aku tidak bisa menahan diri, dan harus macam-macam padamu? Kamu tidak menepati perkataanmu. Paman? Paman, apa yang sedang kamu lakukan ini? Bukannya kamu ingin menyelesaikannya secara profesional selama 3 bulan ini? Sekarang saatnya kamu bekerja sama, jangan bergerak. Paman, perlu bantuanku untuk berteriak? Memangnya kamu bisa? Coba saja. Suamiku, semangat. Sayang, ayo cepat. Ayo, sayang semangat ya. Jangan berteriak. Hei, nenek sudah pergi? Kak, kamu cepat turun. Tak disangka, di usiamu ini Paman, tubuhmu masih terlihat sangat bagus. Kamu sungguh disiplin. Gadis kecil, jika kamu terus menatapku seperti itu, aku akan curiga bahwa kamu sedang mendambakan ketampananku. Untuk bagian tubuhmu yang lain, aku sama sekali tidak tertarik. Lagi pula kamu bukan tipeku. Lalu tipe seperti apa yang kamu suka? Tipe berondong manis, manja dan penuh perhatian, penurut dan juga baik. Yang terpenting adalah, dia akan memanggilmu kakak. Apa itu masih bisa disebut pria? Paman, kalau kamu suka tipe yang seperti apa? Yang jelas, bukan anak kecil sepertimu, yang hanya bisa memberi semangat saat di atas ranjang. Kamu, Anak kecil tidak boleh makan permen di malam hari, itu tidak baik untuk gigimu. Cepatlah istirahat, permennya aku sita. dasar Paman menyebalkan. Tunggu saja pembalasanku. Bos, karya asli dari pelukis King He sudah ditemukan. Segera datang ke balai lelang besok. Bos, lukisan asli dari King He, lukisan formasi angsa di musim gugur, dibawa oleh seorang pedagang asing dengan harga pembukaan $5 juta. Lukisan ini, kemungkinan besar adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan ibuku. Zhang Jian, berapa banyak uang yang kita miliki di akun? Kurang lebih $50 juta, sisanya masih ada dalam proyek. Cukup. Kenapa Paman ada di sini juga? Ada apa? Kenapa tidak masuk saja? Aku melihat orang yang tidak ingin kulihat. Tadi itu adalah presiden direktur keluarga Ji Yanli. Memangnya kamu kenal? Tidak terlalu kenal. Barang lelang selanjutnya adalah karya pelukis impresionis terkenal, Mendiang King He, lukisan formasi angsa di musim gugur dengan harga pembukaan $5 juta.
Akhirnya aku sudah menantikan saat ini. 6 juta dolar. 7 juta dolar. Zhang Jian, kamu boleh angkat sekarang. Baik, bos. Ruangan nomor 6, 10 juta dolar 1 kali. 10 juta dolar 2 kali. 10 juta dolar T. Tunggu. Ruangan nomor 1 menawar 20 juta dolar. 20 juta dolar. Harganya langsung naik, jadi 20 juta dolar. Ruangan nomor 1 dan ruangan nomor 6, mereka benar-benar sedang bersaing. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 20 juta dolar? Pria itu, kenapa dia masih belum pergi? Aduh, kenapa Tuan Muda Ji ini buat kacau saja? Apa dia mau pamer kalau dia punya banyak uang? Zhang Jian, lanjutkan. Ruangan nomor 6, tawarannya 25 juta dolar. Ada tawaran yang lebih tinggi? Lanjutkan. Ruangan nomor 1 menawar 30 juta dolar. Lanjutkan. Ruangan nomor 6 menawar 40 juta dolar. 50 juta dolar. Ruangan nomor 1 menawar 50 juta dolar. 50 juta dolar 1 kali. Tidak bisa? Uangnya tidak cukup. Bos, lukisan ini sangat penting bagi Anda. 50 juta dolar 2 kali. Bagaimana kalau kita pakai uang proyek untuk sementara waktu saja? Tidak boleh. Jangan biarkan masalah pribadiku memutus aliran dana perusahaan. Lukisan ini, aku bisa memikirkan cara lain untuk mendapatkannya. Biarkan saja dulu pria itu yang memilikinya. 50 juta dolar 3 kali. Terjual. Selamat kepada pembeli di ruangan nomor 1 telah mendapatkan lukisan angsa terbang musim gugur dengan harga 50 juta dolar. Jian Li ternyata dia mau membayar harga tinggi 50 juta dolar untuk memenangkan lukisan perjalanan malam musim gugur. Apa jangan-jangan dia punya hubungan masa lalu dengan ibuku? Atau apa dia mengenal ibuku? Halo. Ini pencuci mulut yang kalian pesan. Shuruoyo, kenapa kamu ada di sini? Memangnya kamu layak berada di tempat ini? Dia sudah dipecat oleh perusahaan sebelumnya. Ternyata dia lari ke rumah lelang ini dan bekerja sebagai resepsionis. Kamu membuatku kehilangan pekerjaan? Dan sekarang kamu kesini untuk menggoda pria kaya, kan? Kamu benar-benar wanita tak tahu malu. Apa? Kalian berencana ingin memukul orang? Shuruoyo, kamu wanita jahat, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Shuruoyo, Kamu telah membuatku kehilangan pekerjaan. Pasti kamu akan segera dicampakkan oleh para pria itu. aku tidak salah dengar. Dia memang sedang memanggil Shuruoyo. Ternyata gadis kecil itu ada di sini. Tuan Muda, mungkinkah pengisi ruang 6 yang baru saja ikut lelang tadi adalah Nyonya? Cepat pergi. Tunggu sebentar. Apa Shuruoyo ada di dalam? Benar. Ada perlu apa mencarinya? Panggil dia keluar. Keluarlah, seseorang sedang mencarimu. Keluarlah. Ada seseorang yang mencarimu. Namamu Shuruoyo? Nama saya Shuroro. Shuroru? Nama yang bagus. Penampilanmu bagus juga. Mulai sekarang namamu adalah Shuroro. Baik, Tuan. Bos, bagaimana Anda bisa mengenal Jian Li itu? Kenapa Anda selalu menghindar darinya? Tidak apa-apa, hanya saja beberapa hari yang lalu aku menikah dengannya. Apa katamu? Kamu, di malam pernikahan, kamu menikah dengan konglomerat besar dari kota Hai? Kudengar pria dewasa sangat pandai memanjakan pasangannya, kan? Mau cari ribut ya? Aku mau ke kamar mandi dulu, tunggu aku kembali ya. Berhenti di sana. Kenapa kamu ada di sini? Aku. Bos, menurutmu pria bernama Magaji itu sungguh aneh? Dia mau lukisan terkenal apa saja bisa, kan? Tapi kenapa dia harus berebut lukisan formasi angsa di musim gugur dengan kita? Menurutku dia itu benar-benar... Bos. Bos, ini sedikit canggung ya. Baru saja aku mengumpat si Ji itu, malah terdengar olehnya. Benar-benar, itu lukisan terkenal di dunia itu. Paman, sepertinya dia sedang memaki Anda. Kalian tidak saling kenal? Tentu saja kami tidak kenal. Kenapa? Anda mengenalnya? Jika Anda mengenalnya, kenapa dia malah memaki Anda? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa ada di sini? Sedang apa kamu di sini? Ini semua gara-gara kamu. Bukankah aku sudah dipecat oleh perusahaan sebelumnya? Ku dengar di sini sedang mencari juru lelang, jadi aku datang untuk menyerahkan biodataku. Sudah dapat tawarannya? Belum. Mereka bilang butuh pengalaman kerja di atas 3 tahun. Tentu saja aku tidak memilikinya. Dasar si kecil. Jika dia berdiri di podium lelang, orang yang tidak tahu mungkin akan mengira kalau ada anak SMP yang sedang kerja paksa. Paman, lalu apa yang sedang Anda lakukan di sini? Kemarin kakek meneleponku, mengatakan ingin memenangkan beberapa barang langka, jadi aku datang ke sini untuk membantunya. Lalu kenapa kau ikut tawar lukisan formasi angsa di musim gugur? Halo? Ya, baik.
Mau kemana? Aku mau pulang untuk mengirim biodata lagi. Si kecil? Aku bisa memberimu pekerjaan. Paman, untuk apa kau membawaku ke sini? Jangan bilang kau ingin menikah sekali lagi. Kenapa kau begitu suka menikah denganku? Paman, apa kau sudah membawakan orang yang aku minta? Dia bisa. Dia? Jadi maksud dari memberiku pekerjaan itu, ternyata menjadikanku pengiring pengantin paruh waktu. Paman, apakah kau tidak mengerti aturan? Dia adalah keponakanmu, dan sekarang aku adalah istrimu. Mana mungkin penatua jadi pengiring pengantin bagi junior? Kau adalah bibi mudaku? Halo bibi muda, namaku Huang Ye. Yang ini adalah kandungku, Paman. Grup pengiring pengantinku terjebak di jalan tol. Situasinya sangat mendesak, jadi aku mencari bantuan darurat. Ah, jadi begitu? Ayo, aku akan mengantarmu berganti pakaian pengiring pengantin. Aku? Bibi muda, kalau begitu kau ganti baju dulu, aku akan pergi lihat apakah 3 bantuan darurat lain sudah tiba. Baiklah. Yezi, apa kau sudah siap? Yezi? Yezi baru saja pergi keluar. Kamu pengiring pengantin yang diundang Yezi, kan? Aku mempelai pria, Song Peng. Terima kasih sudah datang membantu. Orang ini terlihat sangat familiar. Aku merasa seperti pernah melihatnya di mana. Ini cuma bantuan kecil. Anda sebaiknya keluar menyambut para tamu. Aku harus segera pergi sibuk. Dasar pria brengsek. Di mana aku bisa mengganti baju pengiring pengantinnya? Di sini. Ruo, Yu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini untuk membantu menjadi pengiring pengantin. Lalu kamu tidak mungkin datang ke sini untuk bekerja serabutan? Hidupmu ternyata tidak seberapa ya. Tadi pagi di pelelangan mendekati anak orang kaya, kenapa sekarang malah kerja paruh waktu di sini? Nasibmu buruk juga. Hei, lepaskan baju pengiring pengantin itu dan berikan padaku. Atas dasar apa? Atas dasar kamu sudah membuatku kehilangan 2 pekerjaan. Kamu berutang padaku. Tapi pekerjaanku juga hilang gara-gara kamu. Aku tidak peduli. Lepaskan bajunya. Mau apa kamu? Sudahlah, hari ini pernikahan keponakan paman. Aku tidak boleh meributkan hal ini dengannya. Aku malas berurusan denganmu. Sekarang aku akan melepaskannya untukmu. Sudah kubilang, kan kamu tidak akan bisa melawanku. Akhirnya kamu harus menurut dan menyerahkan baju pengiring pengantin itu padaku. Kamu dasar tak tahu diri, ternyata kamu menikah di belakangku. Jiang Rou, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini untuk bekerja paruh waktu sebagai pendamping pengantin, hanya saja tidak menyangka pengantin prianya adalah kamu. Pantas saja dia terlihat begitu akrab. Ternyata orang ini adalah kekasih dari Jiang Rou. Ada $300.000 di dalam kartu ini. Anggap saja ini uang putus hubungan kita. Ambil uang ini dan cepat pergi. Aku beritahu kamu ya, jangan coba-coba mengacau. $300.000? Kamu anggap aku pengemis? Paling sedikit harus $1 juta. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu kepada calon istrimu itu. Jiang Rou, jangan mencoba memanfaatkan situasiku ya. Percaya tidak, aku bisa buat perhitungan denganmu sampai akhir. Sekarang silakan bagi kedua mempelai untuk saling berhadapan. Yanli, mana gadis nakal yang baru saja kamu nikahi itu? Kenapa tidak diajak hari ini? Tuan Muda Ling, nyonya muda keluarga kami ada di sebelah sana. Yang mana? Pengantin wanita. Apapun yang terjadi di masa depan, izinkan saya bertanya. Apakah Anda bersedia menikah dengan pengantin pria? Aku bersedia. Song Peng, tolong jelaskan padaku tentang apa yang kamu lakukan dengan wanita di video itu di dalam ruang rias tadi. Yezi, dengarkan aku. Ini hanya pembelaanku. Oh tidak, maksudku penjelasan. Pengiring pengantin itu bilang dia sedang tidak enak badan. Dia memintaku membantunya ke ruang rias. Begitu masuk, dia langsung melepas pakaiannya. Dia mencoba merayuku. Wanita yang ada di dalam video itu, siapa di antara kalian orangnya? Cepat keluar. Hebat sekali kamu ya, gadis berandal. Dia sudah menikah denganmu, tapi kamu masih berani di pesta pernikahan orang lain, merebut suami orang. Terlebih lagi, pria ini adalah keponakan menantumu sendiri. Mengenai siapa wanita di video itu, semuanya lihatlah model rambutnya baik-baik, lalu lihat pakaiannya, semuanya akan jadi jelas kan. Pakaianku sepertinya berbeda dengan yang ada di video itu. Itu dia orangnya. Saat aku pergi ke toilet, dia memaksaku memakai baju itu. Itu bukan bajuku. Tega sekali kamu ya. Kamu sudah merayu suami orang lain, dan sekarang mau memfitnah aku? Tapi seingatku, bukankah kamu yang bersikeras tukar baju denganku? Kamu, apa kamu punya bukti? Beraninya kamu memfitnah sembarangan?
Ingin bukti ya? Akan kuberikan padamu. Siapa operator suaranya? Tolong besarkan volumenya sedikit, biar semua orang bisa mendengar suara wanita dalam video ini. Bukankah semuanya akan menjadi jelas? Kamu tidak tahu berterima kasih. Beraninya kamu menikah di belakangku. Rekaman pengawas ini, kok bisa ada suaranya? Oh iya, aku teringat ponselku secara tidak sengaja merekam video transaksi kalian. Jadi apa perlu aku lanjutkan putar videonya? Dasar wanita tak tahu malu. Aku dengannya benar-benar. Jangan sentuh aku, Song Peng. Sudah sampai di titik ini pun kamu masih berdalih? Aku benar-benar salah menilai orang. Huang Ye. Apapun yang terjadi di sini hari ini, jika ada satupun kabar yang bocor keluar, maka hadirin semua yang di sini akan jadi musuh bagi keluarga Ji. Huang Ye, lebih baik kamu menurut dan pulang sekarang, selesaikan upacaranya, setelah ini aku akan memperlakukanmu dengan baik. Song Peng, kamu, bermimpilah. Sudah diberi kesempatan tapi tidak tahu diri, ya? Hah? Percaya atau tidak, aku akan menyebarkan foto pribadimu ke internet, biar seluruh dunia melihat betapa hinanya dirimu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Haha, saat kamu mengambil foto itu, kamu sangat bersemangat. Benar-benar tidak tahu diuntung. Hanya kalian. Kamu ingin membuat perhitungan dengan maut? Ji, Tuan Ji, apakah keluarga Song tidak ingin hidup tenang lagi di Haicheng? Beraninya kalian menyentuh orangku. Mereka semua orang suruhan keluarga Ji. Bukan. Aku tidak ingin berpisah dengan Yezi, aku ingin dia memberiku satu kesempatan lagi. Jadi kamu mengancamnya dengan foto pribadi? Bukan. Aku tidak punya pilihan lain, aku tidak bisa berpisah dari Yezi, aku tidak ingin kehilangannya. Kamu memang tidak bisa kehilangan dia? Atau tepatnya tidak mau kehilangan hak waris masa depan yang dijanjikan keluarga Huang kepadamu? Paman, ternyata Song Peng selama ini hanya memanfaatkanku, aku sama sekali tidak bisa menikah dengannya lagi. Di mana flash disk berisi foto pribadi itu? Saran saya, segera serahkan, atau aku tidak bisa menjamin kakimu masih akan utuh di tubuhmu sedetik kemudian. Ada di sini. Bagus, ternyata kamu selalu membawanya kemana-mana. Sudah kamu persiapkan sebelumnya? Hah? Bukan begitu. Kuperingatkan, lebih baik tidak ada salinan lainnya. Jika tidak, hukuman berikutnya bukan sekadar patah kaki. Aku sendiri yang akan melemparmu ke laut, untuk jadi umpan ikan. Yao. Shuruoyo, beraninya dia membuat Tuan Muda Ji ikut melindunginya. Nona Huang. Bukan aku pelakunya, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dasar wanita tak tahu malu, beraninya kamu menampakkan diri lagi? Nona Huang, percayalah kepadaku, itu bukan aku, tapi dialah yang menggoda suami Anda. Oh iya, dia bisa memperbaiki komputer, dia ahli dalam segala hal, video itu pasti hasil rekayasanya. Beraninya tangan kotormu itu menunjuk ke arahnya. Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Bukankah dia hanya seorang pendamping pengantin paruh waktu yang datang untuk menggoda pria kaya? Dia itu adalah sahabat terbaikku, Zheng Li. Sampaikan perintahku, siapapun yang berani mempekerjakan wanita sampah ini lagi, berarti mencari masalah denganku, keluarga Huang dan keluarga Ji. Baik, Nona Huang. Nona Huang, aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar sudah tahu kesalahanku. Nona Huang, Yu, berikanlah aku satu kesempatan. Bantu aku memohon kepadanya, ya. Yu, aku mohon kepadamu. Ayo kita pergi. Tuan Ji, tolong bantu aku. Aku mohon, tolonglah aku. Kenapa? Shuruoyo, gimana bisa menjadi sahabat dengan nona besar keluarga Huang itu? Kenapa semua orang membantunya? Video yang ada di layar besar saat pernikahan. Apa itu perbuatanmu? Video itu diputar oleh selingkuhannya. Aku hanya menambahkan suaranya saja. Aku memintamu datang untuk menjadi pendamping pengantin. Tidak sangka kamu bertindak sesuka hati, hingga mengacaukan pernikahan orang lain. Aku memang tidak seharusnya mencampuri urusan keluargamu, tapi pria bajingan adalah musuh masyarakat. Begitu melihatnya, aku pasti akan langsung membereskannya. Tidak sangka, ternyata kamu adalah pahlawan keadilan. Ya, pria sampah seperti Song Peng itu, dia tidak hanya berselingkuh di belakang Huang Ye saat bertemu, bahkan sempat memegang tanganku. Anda tidak mungkin membiarkan keponakan Anda menikahi sampah seperti itu, kan? Dia memegang tanganmu? Tentu saja. Dasar mata keranjang, jika Huang Ye menikah dengannya, itu hanya akan merugikannya. Bagaimana cara dia memegangnya? Itu. Berpura-pura menjabat tangan, lalu mengambil kesempatan memegangku. Nyonya, tolong tunggu sebentar. Asisten Zeng,
Ada urusan apa ya? Lukisan ini, tuan muda sendiri yang membelinya lewat lelang untuk diberikan kepadamu, Nyonya, sebagai ucapan terima kasih. Karena beberapa hari lalu, kamu sudah menyelamatkan Nyonya senior. Terimalah, Nyonya. Lukisan yang dibeli paman? Mungkinkah adalah... Ternyata paman beli lukisan formasi angsa di musim gugur dengan harga tinggi untuk diberikan padaku sebagai tanda terima kasih. Astaga, tahu begitu aku tidak akan membiarkan Sang Jian ikut menawar hingga harganya melonjak sampai 50 juta dolar. Paman, tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu. Lukisan ini sudah sewajarnya menjadi milikmu, tidak perlu dibahas lagi. Aku. Ada hal lain yang ingin kukatakan. Katakan saja. Paman, cepat usap kepalaku sebentar. Si kecil, jangan bilang kalau kamu sudah jatuh cinta pada pamanmu ini. Cepat usap kepalaku. Aku berikan waktu 3 detik. Lepaskan aku. Nenek sedang memperhatikan kita dari lantai 2. Kalau kamu mau berakting, lakukanlah dengan lebih meyakinkan. Bisa kan? Apakah ini pemandangan gratis yang boleh kulihat? Paman, terima kasih ya. Kamu hari ini benar-benar sangat tampan. Si kecil, apa kamu baru merasa aku tampan setelah menerima hadiahku? Tuan muda, kemana kita akan pergi sebentar lagi? Tunggu aku ganti baju. Aku mau menjemput seseorang. Baik. Yanli, kenapa kali ini kamu tidak bersama asisten Zeng datang menjemputku? Tadi aku sedang mengurus masalah pekerjaan. Tadi agak mendesak. Nona Ayla, kirimkan lokasimu kepadaku. Aku butuh navigasi. Rumahku belum selesai direnovasi. Yanli, malam ini bolehkah aku menginap di rumahmu? Maaf, di rumah sedang tidak nyaman. Padahal sebelumnya aku selalu menginap di rumahmu. Memangnya apa yang tidak nyaman kali ini? Karena di rumah ada Nyonya muda. Nyonya muda? Siapa itu? Jangan banyak bicara. Cepat cari hotel. Antar Nona Ayla pergi beristirahat. Baik, Tuan muda. Yanli, besok kita pergi keluar untuk berkumpul. Bagaimana di tempat biasa kita ajak adik kita juga. Nyonya muda, aku ingin tahu wanita seperti apa yang berani merebut posisiku di hatimu. Nenek terus memintaku minum sup ginseng ini setiap hari. Ini bisa menghabisiku. Halo? Halo Bibi Muda. Huangye, kenapa kamu bisa punya nomor teleponku? Paman yang memberikannya kepadaku. Kenapa dia bisa punya nomorku? Dia kan suamimu. Wajar saja kalau dia punya nomor teleponmu kan? Benar juga. Kenapa kamu menelponku? Ada apa? Kamu lagi apa? Aku tentu saja sedang minum sup. Minum sup? Sup apa? Lebih baik kamu keluar dan minum bersamaku. Siang hari bolong begini kamu minum alkohol? Bibi Muda, aku ini wanita yang sedang patah hati. Bahkan alkohol pun tidak bisa menghapus kesedihanku. Aku akan kirimkan alamatnya. Katakan saja, apakah kamu mau datang atau tidak? Halo? Mungkinkah ini yang dinamakan wanita yang patah hati? Bibi Muda, kamu sudah datang. Mari kita bermain bersama. Huangye, ikut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Aku tidak akan memberimu pilihan. Bibi Muda, aku ingin memberitahumu sebuah kabar yang sangat memuaskan. Apa itu? Song Peng, tangannya sudah lumpuh. Apa yang terjadi? Sepertinya saat dia pulang tadi malam, dia diserang. Kedua tangannya dibuat tak berdaya. Meskipun nanti sudah pulih, dia tidak akan punya tenaga lagi. Coba pikir, dia seorang pria, tapi tidak bisa memikul beban, bahkan tidak bisa mengangkat apapun. Bukankah dia sudah hancur? Bibi Muda, bukankah itu paman? Kenapa ada wanita lain di sampingnya?
Tidak menyangka paman juga bisa berkhianat. Benar saja, semua pria di dunia ini sama saja sampah. Ayo kita tangkap basah mereka. Mari kita abaikan saja mereka. Ada wanita di sekitar suamimu. Kamu tidak peduli? Aku tidak peduli. Jika kamu tidak peduli, biar aku yang turun tangan. Dia sudah menikah dengan orang lain, tapi masih saja punya wanita lain di luar. Dia benar-benar membuatku kecewa. Kalau begitu, aku tunggu kamu di ruangan privat ya. Bos, cepat duduk, silakan duduk. Minumlah dulu. Bos datang ke sini, kenapa tidak beritahu lebih awal? Kalau tadi aku tidak pergi memesan anggur dan berpapasan denganmu, aku tidak akan tahu kalau kamu ada di sini. Aku hanya datang untuk menjemput seseorang. Aku akan segera pergi dan tidak berniat untuk main. Menjemput siapa? Keponakan perempuanku. Keponakan? Keponakan perempuan? Sejak kapan kamu punya keponakan perempuan? Kenapa aku tidak tahu? Jam segini, bukannya seharusnya kamu sedang bekerja di kantor? Kenapa malah mampir ke sini untuk main? Bukannya hari ini sudah hari Sabtu? Aku mengajak rekan-rekan kerja untuk bersantai sejenak. Omong-omong, pria bermargaji yang beberapa hari lalu itu, apa dia sadar kalau kita saling mengenal? Sepertinya tidak. Kami berhasil melewatinya begitu saja. Baguslah kalau begitu. Hanya saja sayang sekali lukisan itu tidak berhasil didapatkan. Sudah berhasil didapatkan. Berhasil? Bagaimana cara mendapatkannya? Dia memberikannya padaku. Diberikan secara gratis? Dia berutang budi padaku, anggap saja dia sedang membalas budiku. Kurasa pria bermargaji itu pasti ada maunya padamu, makanya dia berusaha menjilatmu. Ku bilang juga apa? Apa tidak ada hal penting yang bisa kamu kerjakan? Bukankah kamu ada acara pertemuan? Cepat pergi dan urus urusanmu sendiri, jangan menghalangi pandanganku di sini. Ayo bawakan piring buah untuk bos, dan segelas susu hangat. Baik, bos. Bibi muda, cepat naiklah ke sini. Aku tidak mau naik, kamu cepatlah turun, kita harus segera pulang. Aku tidak bisa turun. Ada apa? Kamu di mana? Bibi muda, cepat selamatkan aku. Mau pergi kemana? Apa perlu bantuanku? Perlu? Lepaskan tanganmu. Halo, Nona Su, apakah Anda sedang mencari Tuan Ji? Apakah ruang VIP hari ini ada menerima tamu bernama Nona Huang? Tidak ada. Hari ini, ruang VIP tidak menerima tamu bernama Nona Huang. Aku mau masuk untuk mencari sutradara Wang. Biarkan aku masuk. Hei, biarkan aku. Suroyo, apa yang kamu lakukan di sini? Sama sepertimu, aku ingin mencari seseorang. Kamu ingin mencari seseorang? Ruangan ini adalah bilik pribadi mewah. Hanya orang kaya dan terhormat yang bisa datang ke sini. Lihatlah dirimu, yang memakai pakaian murahan itu. Siapa memangnya yang ingin kamu cari? Lucu sekali. Nona Su, apakah Anda butuh bantuan saya untuk menangani ini? Oh, akhirnya kamu menyadari siapa aku. Cepat usir wanita tak tahu diri ini keluar dari sini. Sisanya aku serahkan padamu. Lakukan saja tugasmu, sesuai dengan aturan. Hah? Dia itu Nona Su? Dia saja bisa masuk meski pakai baju murahan, sedangkan aku pakai barang bermerek, masa aku tetap tidak bisa masuk? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah artis terkenal Su Jiao Jiao. Tidak peduli artis macam apa Anda, bagi kami semuanya sama saja. Kami hanya menjalankan tugas sesuai aturan. Wanita di dalam itu sebenarnya siapa? Privasi pelanggan tidak boleh dibocorkan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan pergi dari sini. Aku ingin lihat siapa yang akan keluar bersamanya. Minum, cepat. Huang Ye. Bibi muda, mereka inilah yang merundungku. Adik perempuan, kamu sendiri yang mau bermain dengan kami, bagaimana mungkin kami disebut merundungmu? Kenapa kamu bisa berurusan dengan mereka? Aku kesini untuk mencari paman, tapi lalu bertemu mereka dan dijebak untuk main dadu. Kemudian aku kalah terus, dan mereka terus menyuruhku minum. Aku tidak mau minum, tapi mereka terus memaksaku. Apa kalian bangga merundung seorang gadis seperti ini? Adik perempuan, bukankah perempuan sering bicara tentang kesetaraan antara pria dan wanita? Kalau kalah dalam permainan, ya harus minum, kan? Kalau tidak sanggup ya jangan main. Betul, kan? Betul. Baiklah, main dadu kan? Aku akan main denganmu. Silakan. Biar ku beritahu kalian, 2 hari lalu aku bertemu kelinci giok di internet. Dia benar-benar bisa dengan sangat mudah meretas sistem keamanan aliansi CJ kita. Memang layak disebut peretas nomor 1 di Haicheng. Sungguh hebat. Aike, ku beritahu kamu ya, jangan buang waktu untuk hal tidak berguna itu. Memangnya kamu tidak mau mewarisi bisnis keluarga ini? Kakakku sudah pulang, biar dia saja yang menanganinya. Aku terlalu malas untuk mengurusnya. Oh iya, Ayla. Setelah pulang ini kamu berencana tinggal berapa lama? Kamu tidak akan pergi tiba-tiba lagi kan? Bagaimana mungkin? Kali ini aku tidak akan pergi. Yanli, kali ini aku tidak bisa melepaskanmu. Tuan muda, sepertinya
Nyonya sedang lomba minum dengan orang lain di sebelah. Bisa tidak sih kamu? Jangan pedulikan. Ayo lagi. Seri, lanjutkan. Adik perempuan, aku bilang kenapa keberuntunganmu bagus sekali? Kenapa setiap kali kocokan dadumu selalu sama? Babak sebelumnya Seri, menurutku begini, mari tambah 2 babak lagi. Siapa yang menang 3 kali dalam 5 babak? Bagaimana menurutmu? Aku sudah bisa membayangkan pemandangan bulan malam ini. Tidak perlu ditambah. Sepertinya kamu akan kecewa. Sial. Jangan-jangan wanita ini bermain curang? Astaga, kalaupun curang tidak mungkin sampai begini kan? Bukan begitu. Keberuntungan wanita ini terlalu bagus, bukan? Kita menang. Bibi muda, kamu benar-benar dewi bagiku. Mari kita pergi. Aku bilang istri barumu yang manis ini benar-benar penuh dengan kejutan. Siapa wanita itu? Apa Kak Yanli mengenalnya? Ini adalah istri baru Kak Yanli yang manis. Kamu harus memanggilnya kakak ipar. Wanita rendahan, beraninya dia merebut Yanli dariku. Kembalikan ponselku. Kalau mau ponselnya boleh saja, tapi kamu harus biarkan dia menemaniku bermain sekali lagi. Jika menang, aku akan memberikannya padamu. 1 putaran penentu kemenangan. Masih belum menyerah juga? Ya? Baiklah, akan kupermainkan kamu sekali lagi. Silakan. Kali ini aku pasti menang. Buka. Hahaha. Menang. Hukuman untuk putaran ini adalah cari 1 lawan jenis yang ada di sini, lalu berciuman selama 30 detik. Bagaimana kalau dengan terpaksa aku saja yang melakukannya? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu tahu siapa Bibi sebenarnya? Tidak masalah. Bibi, dia hanya ingin memanfaatkanmu. Lupakan saja ponselku itu. Aduh, masalah sepele begini saja diributkan. Kak, aku sudah tidak sabar. Menyingkir. Hukumannya adalah berciuman dengan lawan jenis yang ada di sini, sedangkan aku tidak mengenalmu. Mana mungkin? Dari semua lawan jenis di ruangan ini, selain aku, siapa lagi yang kamu kenal? Hei, Bibi muda, bukankah paman ada di belakang? Pergilah cium dia. Ternyata Om suka tipe yang seperti itu. Dia pasti si Ayla itu kan? Tapi sekarang Om sedang berdiri bersama wanita itu. Tidak sopan jika aku kesana kan? Lagi pula sekali cium berarti harus terikat selama 3 bulan. Aku tidak ingin itu terjadi lagi. Duh, kalau sudah terpaksa, lebih baik orang ini saja. Masih lebih baik daripada harus berciuman dengan pemabuk menjijikan itu. Benar-benar berani mati. Bahkan dia berani menyentuh Tuan Muda Ji. Dia berani sekali mengambil keuntungan dari Tuan Muda Ji. Aku rasa Tuan Muda Ji akan mendorongnya menjauh. Lagi pula sosok seperti Tuan Muda Ji ini, tidak sembarang orang bisa mengambil keuntungan darinya. Gadis kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Paman, Anda salah paham. Aku tidak berniat memilih Anda. Begitukah? Aku tadi tidak sengaja tersandung. Maaf ya, aku akan pergi ke sana sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat lepaskan Tuan Muda Ji sekarang juga. Jika kamu membuat Tuan Muda Ji marah, lihat saja apa yang akan terjadi padamu nanti. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Mohon maaf, Tuan Muda Ji. Paman, Anda salah paham. Orang yang ingin kupilih adalah dia. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Paman, tolong lepaskan aku dulu. Kenapa detak jantungku jadi secepat ini? Sepertinya aku jatuh cinta pada anak kecil ini. 3, 2, 1. Bagaimana? Apa ini sudah cukup? Apa kami perlu menemanimu bermain sekali lagi? Tidak. Tuan Muda Ji, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya sungguh tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Kembalikan ponselku. Maaf sekali. Kan sudah kubilang pamanku adalah Ji Yanli. Tapi kamu malah tidak percaya. Kami akan pergi sekarang juga. Cepat pergi dari sini. Jangan sampai kulihat kalian lagi. Kalian bersenang-senanglah dulu. Aku pergi sekarang. Bibi muda, aku ikut bersamamu.
Suruoyo, oh Suruoyo. Ternyata kamu hanya seorang wanita penghibur? Tunggu sampai kamu pulang, kita lihat bagaimana ayah akan memberimu pelajaran. Nyonya, Tuan Muda sedang menunggu Anda di mobil. Nona Huang, Tuan Muda menyuruh saya mengantarkan Anda pulang untuk merenungi kesalahan Anda. Mengapa aku harus merenungi kesalahanku? Hei bibi muda, bibi muda. Hal yang bisa diselesaikan dengan satu panggilan telepon. Mengapa kamu mencarinya sendiri? Tolong ya, aku kan tidak punya nomor teleponmu. Berikan ponselmu padaku. Suruoyo, biar ku beritahu, selama 3 bulan ke depan, selain perasaan, apapun bisa kuberikan padamu. Jadi hubungi aku terlebih dahulu jika terjadi apapun. Selain perasaan, apapun bisa diberikan padaku? Bagaimana? Termasuk ciuman tadi. Awalnya memang tidak perlu seperti itu, tapi selama pernikahan kita masih berjalan, aku tidak akan membiarkan diriku dikhianati. Jadi soal kamu yang melangkahi aku untuk mencium pria lain. Hal itu tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Paman, Anda sendiri saja tidak memberi contoh yang baik, tapi masih berani menegurku. Padahal Anda sendiri pergi di tempat umum dan mengadakan pertemuan rahasia dengan wanita lain. Kenapa? Kamu cemburu ya? Untuk apa aku cemburu? Kita kan cuma pasangan kontrak. Aku hanya marah. Marah karena Paman tiba-tiba saja menciumku tanpa persetujuanku sampai membuatku hampir kehabisan napas. Lalu saat kamu menciumku waktu itu, apakah kamu memberitahuku sebelumnya? Itu kan cuma ciuman singkat, aku tidak. Tidak apa? Bukan apa-apa. Hal memalukan apa yang kamu lakukan di luar sana? Segera pulang dan jelaskan padaku. Ayah, hari ini aku agak lelah, aku akan pulang di hari lain. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sampai merasa selelah itu? Sekarang juga cepat kembali ke rumah. Apa perlu aku menemanimu pulang? Tidak perlu, aku bisa menyelesaikan urusan keluargaku sendiri. Ada apa ya? Kenapa ayah sangat marah? Kamu masih punya muka untuk bertanya? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu tidak sadar diri? Banyak hal baik yang sudah aku lakukan. Aku tidak tahu yang mana yang dimaksud kakak. Aku bertanya padamu. Kamu bilang sudah dapat pekerjaan dan ingin pindah keluar. Memangnya pekerjaan apa yang kamu ambil? Menikah mendadak dengan paman. Disebut pekerjaan apa ini? Aktor? Istri kontrak. Kamu mau membohongiku? Mahasiswa dari universitas ternama yang belum lulus? Ternyata malah pergi menjadi wanita penghibur. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga-keluarga Su. Apa kamu ingin membuatku mati serangan jantung? Wanita penghibur? Mencari permen minum? Lihatlah sendiri, apa ini? Apa? Foto ini. Pasti dari kakak kan? Kakakmu itu, dia melakukannya agar kamu kembali ke jalan yang benar? Kembali ke jalan yang benar? Menurutku yang harus kembali ke jalan yang benar adalah kakak. Aku yang harus kembali? Aku tidak bekerja sebagai peneman minum. Memangnya apa salahku? Papa, gadis yang ada di foto itu adalah saudara pemilik sewaku. Dia baru saja patah hati. Makanya dia pergi ke bar untuk minum, dan aku pergi untuk menjemputnya pulang. Apa yang kamu katakan itu benar? Iya. Kamu masih ingin membohongi Papa? Ruang pribadi di bar Mike. Itu memerlukan keanggotaan VIP. Orang biasa tidak akan bisa masuk. Kalau kalian bukan peneman minum, bagaimana mungkin bisa masuk begitu saja dengan bebas? Mengenai hal ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Karena pemilik sewaku adalah anggota senior, jadi kami bisa langsung masuk. Yuyu, kamu tidak membohongi Papa kan? Aduh, Papa, tenang saja. Aku sama sekali tak akan lakukan hal yang tak tahu malu seperti itu. Yuyu, kamu benar-benar tak boleh terjerumus ke jalan yang salah. Jika kamu sampai berubah menjadi jahat, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya? Kepada ibumu yang sudah tiada? Ibu? Mengenai hal itu, bisa saja kita abaikan dulu. Tapi ada satu hal lagi, sebagai seorang kakak, aku harus mengatakannya. Pak, sebenarnya Yuyu itu... Papa. Ayah? Aku rasa ayah sebaiknya membujuk kakak, agar dia bisa merelakannya. Ada apa dengan kakakmu? Suruoyo, apa maksud ucapanmu itu? Ayah, tentang masalah kakak, aku merasa sulit untuk mengatakannya. Katakan. Lebih baik ayah lihat saja fotonya secara langsung. Dasar kamu orang yang tak tahu malu. Lihatlah ini sendiri. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mau menjatuhkanku? Suruoyo. Kamu benar-benar tak punya harga diri?
Beraninya kamu menjebak adikmu sendiri? Renungkan baik-baik kesalahanmu. Ayah, Ayah. Kakak. Renungkanlah baik-baik. Ayah. Surwoyo, kamu wanita jahat. Tunggu saja pembalasanku. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Yu, ada apa? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Papa? Coba lihat lukisan ini. Ini adalah karya terakhir King He. Lukisan formasi angsa di musim gugur. Aku dengar belakangan ini ada orang misterius membelinya seharga 50 juta dolar. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? X, begini. Pemilik kontrakan aku, dia yang memenangkan lelang lukisan asli ini. Waktu itu, kebetulan aku menolong neneknya, jadi dia memberikan lukisan ini sebagai tanda terima kasih padaku. Dilelang 50 juta dolar dan diberikan begitu saja kepadamu? Aduh, pemilik kontrakan aku itu, dia orangnya sangat kaya tapi polos. Lagi pula dia sangat berbakti. Jadi uang segitu tidak ada artinya baginya. Apa mungkin ada hal sebaik ini di dunia ini? Papa, Ching He adalah nama pena mama kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Itu kejadian sewaktu aku kecil. Aku menemukan sebuah foto mama, di baliknya tertulis dua kata, Ching He, tulisan tangannya. Sama persis dengan tanda tangan pelukisnya. Sepertinya hal ini tidak bisa disembunyikan lagi. Benar, King He adalah mamamu? Ayah, saat ini di pasaran. Banyak sekali peninggalan yang disebut sebagai Ching He, tapi semuanya tampak seperti lukisan baru. Menurut ayah, mungkinkah ibu sebenarnya masih hidup? Omong kosong. Ibumu saat kamu masih sangat kecil, sudah tiada. Seperti yang kamu katakan, semua lukisan yang beredar di pasaran sekarang hanyalah tiruan dari lukisan ibumu. Itu semua hanya penipuan uang. Oh ya, kedepannya saat di luar, jangan pernah sebut bahwa King He adalah ibumu. Kenapa aku tidak boleh menyebut ibu? Ibumu bukanlah istri sahku. Menyebutnya akan memengaruhi asal-usulmu. Mereka akan bilang, kamu adalah anak haramku. Ibu dalam ingatanku adalah sosok yang sombong dan berprinsip. Mustahil dia merendahkan diri menjadi wanita simpanan orang lain. Aku harus menyelidiki kebenarannya dan membersihkan nama baik ibu. Zhengli, apa yang kamu lakukan di sini? Nyonya, silakan naik ke mobil. Tuan muda memintaku untuk menjemput Anda. Bagaimana paman tahu aku ada di sini? Apa dia menyuruhmu membuntutiku? Nyonya menelepon dan bilang ingin pulang ke rumah orang tua. Jadi tuan muda menyuruh saya menunggu Anda di sini. Silakan. Aku lupa. Paman, kita akan pergi kemana? Paman, mengapa kamu berpikir untuk mengajakku makan hotpot? Nenek yang mengaturnya. Wah, tampan sekali. Wah, benar-benar sangat tampan. Apakah ada ruangan pribadi yang tenang? Makan hotpot kenapa butuh ruangan pribadi yang tenang? Makan hotpot itu harus seperti ini. Suasana yang ramai baru membuatnya terasa lezat. Aku sudah selesai memesan, coba kamu lihat apa masih ada yang perlu ditambah. 1 botol air mineral. Kakak ipar. Kak. Bibi muda, kamu benar-benar dewi bagiku. Hanya kamu satu-satunya yang bisa membawaku, Paman, untuk merasakan indahnya dunia ini. Halo Yuyu, aku Ayla, teman lama dari Yanli. Benar saja, ternyata dia adalah Ayla. Halo? Bibi muda, aku belum sempat bertanya. Malam itu kamu bermain dadu dengan sangat mahir. Apakah kamu pernah mempelajarinya? Bagaimana bisa kamu begitu hebat? Hanya karena main dadu lantas disebut hebat? Seleramu payah sekali, Huang Ye. Begini saja, sudah kamu anggap Dewi? Bibi muda memang dewi bagiku. Apa urusanmu? Oh, seleramu tinggi ya. Lalu siapa dewi milikmu itu? Pernah dengar kelinci giok, peretas nomor 1 di kota Haicheng? Bukankah itu aku? Kelinci giok adalah dewi dalam hidupku, dan kelak dia akan menjadi istri Aike, Amabi Dansar. Aku pasti akan mengejarnya dan sangat memanjakannya.
Aku tidak pernah melihat Yanli sangat perhatian kepada seorang wanita. Benar-benar cari perhatian. Apa katamu? Yuyu hanya tersedak saat makan. Menurutku dia cuma berpura-pura. Mana mungkin bisa tersedak saat makan hotpot? Dia hanya melebih-lebihkan. Sudahlah, makanan sebanyak ini pun tidak bisa membuatmu diam. Maaf ya. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Yuyu, aku temani ya. Yu, bisa tolong bawakan bajuku? Oh, baiklah. Ayo pergi. Dewiku adalah yang terhebat. Dewiku ini tidak hanya bisa membobol dengan sangat mudah sistem enkripsi aliansi CJ kami, tapi dia juga bisa. Ah, apa kamu tahu apa itu aliansi CJ? Aliansi CJ itu adalah sekelompok orang seperti kami yang menyusun kode di internet. Iya sih. Di mana pamanmu? Benar. Di mana Yanli? Pamanku merasa dia terlalu berisik, jadi paman pergi keluar untuk menelepon. Begitu rupanya. Lalu, apa kalian sudah selesai makan? Kalau sudah selesai, ayo kita pergi juga. Tunggu sebentar. Di mana jam tanganku? Memintaku membawakan jaket ternyata hanya untuk melakukan sandiwara ini. Tadi kamu yang membawa jaket kakakku saat kembali, kan? Iya, memangnya kenapa? Masih tanya kenapa? Cepat serahkan jam tangan kakakku. Aku tidak mengambilnya. Apa yang harus aku serahkan? Sejak awal hingga akhir, hanya kamu satu-satunya orang yang menyentuh jaket kakakku. Kalau bukan kamu yang ambil, siapa lagi? Tadi saat pergi ke kamar mandi, dia yang memintaku membantunya membawakan jaket. Makanya aku membawakannya. Lalu kamu mengambil barang berharga di dalam saku orang lain, benar begitu? Rasakan akibatnya karena sombong. Lihat saja saat kakakku kembali, dia akan usirmu dari keluarga Ji. Aku tidak melakukannya. Kata-kata saja tidak bisa dipercaya. Kalau memang bukan kamu yang mengambilnya, apa kamu berani membiarkan kami memeriksa seluruh tubuhmu? Apa kalian berani membiarkan kami melakukan penggeledahan? Aike, aku sarankan kamu jangan keterlaluan. Seandainya aku bibi muda menyukai jam tangan itu, aku paman pasti sudah membelikannya sedari awal. Memangnya perlu mencuri milik kakakmu? Kalau begitu dia justru harus membiarkan kami melakukan penggeledahan. Tepat sekali, hanya dengan cara ini dia bisa buktikan dirinya tidak bersalah. Geledah tubuh? Apa hakmu melakukan penggeledahan? Kamu pikir kamu siapa? Tidak peduli aku siapa, sini berikan. Tidak boleh, jangan berikan. Apa ini? Benda apa ini? Bukannya kamu bilang tidak mengambilnya? Dasar tangan panjang, apa kamu merasa layak menikah dengan Kak Yanli? Yu, aku sungguh tidak menyangka kamu sanggup melakukan hal semacam ini. Tolong ya. Apa kamu yang menaruhnya ke dalam tasku? Atau aku yang mengambilnya? Kamu sendiri pasti lebih tahu dari aku kan? Apa maksudmu? Untuk apa aku sengaja melakukan hal itu? Benar sekali. Kamu benar-benar wanita yang menjengkelkan, ya? Jam tangan ini baru saja terjatuh dari dalam tasmu, semua orang juga sudah melihatnya, sudahlah tidak mengaku. Kamu bahkan memfitnah kakakku. Bukankah mereka semeja? Kok sampai mencuri barang teman sendiri? Orang zaman sekarang sulit ditebak hanya dari penampilannya saja. Hei, Ada apa? paman, akhirnya kamu datang juga. Ada apa? Paman, akhirnya kamu datang juga. Aike ini bersikeras menuduh bibi muda, mengatakan bahwa dia mencuri jam tangan Kak Ella, dan bahkan ingin menggeledah tubuhnya. Tidak. Kak Yanli, jam ini memang benar-benar terjatuh dari dalam tasnya, semua orang juga melihatnya. Apa kamu yang mencurinya? Apakah dia sedang mencurigaiku? Bukan. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kak Yanli, ini sudah ada bukti yang jelas. Kenapa Anda masih mempercayai wanita ini? Apa barangnya hilang? Lagi pula, Anda ingin dia melakukan apa? Kak Yanli, dia itu seorang pencuri. Bagaimana kau bisa biarkan seorang pencuri berada di sisi Anda? Siapa yang kamu sebut pencuri? Sudahlah, lupakan saja, jangan biarkan karena sebuah jam tangan membuat semua orang jadi tidak senang. Kalau tidak, aku akan merasa tidak enak hati. Yu, kalau kamu memang sangat menyukai jam tangan ini, aku bisa memberikannya kepadamu kok. Kalau begitu, dengan senang hati aku terima. Kamu benar-benar tidak tahu malu memintanya. Kak, kamu terlalu baik, kenapa kamu memberikan jamnya kepada si Pen? Sayang, jika aku bilang aku menyukai jam tangan ini, apa kamu akan membelikannya untukku? Tentu saja. Baguslah kalau begitu. Jam tanganku, aku... Shurwoyo, apa yang kamu lakukan? Sayang, tidak usah belikan aku jam tangan. Kamu bantu aku untuk membayar ganti rugi jam tangan Nona Ayla saja. Yanli, kenapa Yuyu seperti ini? Dia memang seperti itu, seperti anak kecil yang suka merajuk. Kirimkan harga jam tangan itu kepada Zheng Li, dia akan membayar ganti rugi 10 kali lipat padamu. Yanli, kita sudah saling mengenal bertahun-tahun. Kamu tahu yang aku pedulikan bukan sekedar jam tangan ini. Tapi jam tangan ini bagi saya sangatlah penting. Bukankah apa yang Yuyu lakukan ini sudah keterlaluan? Jika itu sangat penting, mengapa kamu memberikannya kepada orang lain? Setelah diberikan kepada orang lain, apa yang mereka lakukan padanya sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kak Yanli. Dan satu hal lagi, jika kamu berani menjelek-jelekan istriku lagi, jangan pernah menemuiku lagi.
Kak Yanli, jika dia kamu anggap istri, lalu kakakku dianggap apa? Aku sudah memberinya kesempatan. Paman muda tampan sekali. Hei, Paman Bibi, tunggu aku. Aku pergi dulu ya, sebelum kakakku menghabisiku. Jam tangan tadi harganya 1 juta dolar. Paman, harga diriku yang difitnah ini tidak ternilai harganya. Berarti sekarang malah aku yang berutang budi padamu. Apa kamu juga sempat mencurigai bahwa aku telah mencuri jam tangan milik Kak Ella? Apa aku mencurigaimu atau tidak? Memangnya penting. Paman, walaupun kita ini pasangan palsu, tetapi kita benar-benar rekan kerja. Jika kita bahkan tidak punya kepercayaan yang paling mendasar, maka kerjasama kita ini akan sulit untuk dilanjutkan. Perkataanmu ada benarnya juga. Tapi kali ini, aku benar-benar tidak curiga. Benarkah? Jika kamu menyukai uang, barang-barang milikku jauh lebih berharga. Kamu bisa mengambilnya dariku kapan saja, tidak perlu mencari kemana-mana. Lalu bagaimana jika setelah 3 bulan, aku membawa pergi semua barang berhargamu dan membungkusnya untukku? Barang-barang di rumah itu sudah tua, tidak begitu bagus. Kalau kamu benar-benar suka, katakan saja padaku. Aku akan menyuruh orang membelikan yang baru untukmu. Curoyo, bagaimana mungkin kamu bisa jatuh hati? Saat waktunya 3 bulan berakhir, kamu harus segera pergi. Jika tidak ingin hubunganmu dan Tuan Muda Ji tersebar luas, besok jam 4 sore, datanglah ke Cafe One Henyu Street, kita bicarakan ini langsung. Siapa itu? Hanya teman sekolah. Oh ya Paman, apa besok kamu ada waktu luang? Bisakah kamu menemaniku ke sekolah untuk upacara kelulusan? Lihat saja nanti bagaimana jadinya. Topik panas yang kemarin itu hanyalah salah paham. Besok ayah harus menemani kakakmu untuk tanda tangan kontrak agensi, jadi acara kelulusanmu sepertinya ayah tidak bisa datang. Yanyan, kamu jangan bersedih lagi ya. Lihatlah, bunga ini sangat indah. Bisa tidak kamu berhenti berkeliaran di sini? Aku sedang sangat kesal. Bagaimana kalau aku mengajakmu makan mewah? Sudah aku bilang aku tidak mau makan. Bisa tidak jangan menggangguku? Berita besar, berita besar. Kakakmu menyumbangkan 1 gedung untuk sekolah. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Dengan begini kamu tidak perlu khawatir gagal dalam ujian. Meski kakakku biasanya suka memarahiku, tapi ternyata dia sangat baik padaku. Ternyata demi aku, dia sampai menyenangkan hati guru sebelum ujian dengan menyumbangkan 1 gedung penuh. Sepertinya dia menyumbang bukan karena kamu. Kalau bukan demi aku, lalu demi siapa lagi? Demi kakak iparmu, Suruoyo Yanyan, kamu pandai sekali menyembunyikan rahasia. Ternyata kamu dan kakak iparmu satu sekolah, tapi kamu tidak memberitahu kami. Apa? Dia ternyata satu sekolah denganku? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Kakakku begitu memanjakannya. Tidak bisa dibiarkan, aku harus memikirkan cara agar kakakku meninggalkannya. Jadi orang yang mengajakku bertemu kemarin, ternyata manajer Cheng ya? Benar sekali, itu saya. Tentang masalahmu dengan Jian Li, aku sudah tahu semuanya. Masalah apa aku dengan Jian Li? Aku sudah menyelidikinya. Jian Li itu sudah menikah. Gadis kecil, bagaimana jika statusmu sebagai simpanan ini diketahui oleh istri sahnya? Menurutmu apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu. Mungkin aku akan diberi pelajaran keras oleh istri sahnya itu. Baguslah kalau kamu sadar. Jika kamu ingin aku merahasiakan hal ini, maka kamu harus membuat Tuan Jian Li bekerja sama dengan perusahaan Zuoyue kami. Aduh, manajer Cheng. Bukannya aku tidak mau membantumu. Kamu juga tahu sendiri. Aku hanya seorang simpanan yang tidak punya status resmi. Bagaimana bisa aku memengaruhi pikirannya? Bisa, tentu saja bisa. Kalian para wanita hanya perlu merayu laki-laki, membuatnya merasa senang, maka dia bahkan bisa menyerahkan segalanya untukmu. Rayuan apa? Lebih baik manajer Cheng pergi sendiri ke sisi Jian Li dan merayunya saja. Suruoyo, jangan sok suci di hadapanku. Waktu itu di mobil Jian Li, kamu berpenampilan tidak rapi, aku melihat semuanya dengan jelas. Hanya karena merasa muda dan cantik, kamu mau jadi simpanan orang, kamu pikir dirimu itu hebat sekali. Aku tanya padamu sekali lagi, kamu mau melakukannya atau tidak? Maaf ya, aku tidak bisa membantumu. Wanita yang tidak tahu diri. Kamu percaya tidak aku akan membuat perhitungan denganmu? Sudah dewasa begini, tapi menindas seorang gadis, apa kamu tidak tahu malu? Bukan, kamu siapa sih? Lepaskan saya. Oke, tunggu saja pembalasanku kalian berdua. Siapa takut? Akan aku hajar setiap kali melihatmu? Bos, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sedang apa kamu di sini? Hari ini ada pameran lukisan, ini pembukaan pertamanya. Ayo kita pergi melihatnya bersama. Tidak mau. Badanku sedang tidak enak hari ini. Kali ini aku benar-benar berhasil menemukan karya asli dari Qing He loh. Ini adalah 3 mahakarya yang tidak pernah muncul lagi sejak rumor Qing He tiada. Apa? Burung merak lukisan Wanju Awan Santai dan Bangau Liar. Aduh, maksudku di mana pameran lukisannya? Di sebuah pameran, aku susah payah mendapatkan 2 tiket. Lalu tunggu apa lagi? Cepat jalan. Baik. Suruoyo, dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu berselingkuh. Hanya aku, kakak Kaila, yang pantas untuk Jian Li. Dan kamu juga. Jika kamu memfitnah istriku lagi, jangan pernah temui aku lagi. Sudahlah, dia tidak akan percaya padaku.
Halo, apakah ini Ji Xinyan? Saya adalah Aike. Kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku akan membawamu istirahat di sana sebentar. Bos, bagaimana kalau kubawa ke rumah sakit? Ayah, di mana ibu? Ibu sudah tiada? Ayah akan membawamu pulang sekarang. Ayah, apa maksudnya sudah tiada? Sudah tiada itu artinya pergi untuk selamanya? Seperti bintang di langit? Bisa dilihat tapi tak bisa disentuh. Tidak apa-apa. Bos bilang tidak mau ke rumah sakit, jadi kita tidak perlu pergi. Kalau begitu kamu istirahat dulu, nanti aku panggil. Aku tidak apa-apa. Tolong temani aku cari lukisannya lagi. Bos, kalau sedang tidak enak badan istirahatlah sebentar saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Tidak bisa. Ini adalah lukisan ibuku. Hari ini, aku harus menemukannya. Baik-baiklah. Aku akan membantumu mencari. Kamu ini? Kenapa membawa nenek ke galeri lukisan ini? Padahal nenek tidak suka melihat lukisan. Ada sup yang sedang dimasak di dapur baru matang setengah. Lalu bagaimana Yuyu bisa meminumnya saat pulang nanti? Nenek, sebentar lagi Anda akan melihat cucu menantu kesayangan Anda. Apa katamu? Yuyu ada di sini? Kesempatannya akhirnya tiba. Nenek, Nenek, Yuyu? Apa yang sedang kamu lakukan? Nenek, mengapa kalian bisa datang ke sini? Suruoyo, masih punya muka kamu memanggil nenek? Keluarga Ji tidak akan mau menerima wanita tak tahu malu yang selingkuh sepertimu. benar? Sudah tertangkap basah di lokasi, jadi jangan mengelak lagi. Ternyata ini Nyonya Tua Ji. Yuyu merasa kurang enak badan. Dia tadi hampir saja terjatuh. Aku baru saja memapahnya untuk istirahat sejenak. Mohon jangan salah paham. Yuyu, kalian benar-benar terlihat sangat mesra ya. Ternyata kalian di sini. Xiaoke, kamu meneleponku dengan sangat terburu-buru untuk datang ke sini. Apa ada sesuatu yang terjadi? Kak, lihatlah. Mereka tertangkap basah sedang berduaan. Suroyo ini, dia bukan cuma mencuri barang, tapi dia juga berselingkuh. Benar-benar tidak menyangka kamu tega melakukan hal semacam ini. Nenek, jangan cemas dulu. Karena kejadiannya sudah terjadi seperti ini, dan sudah tidak bisa diubah lagi, maka lebih baik tunggu sampai Yanli tiba di sini, biar dia yang memutuskan bagaimana menyelesaikannya. Yuyu, ada apa sebenarnya? Aku ingin mendengar penjelasan darimu. Nenek, aku hanya datang ke sini untuk melihat pameran lukisan. Lalu tiba-tiba aku merasa kurang sehat, dan Tuan Sang berniat baik. Tadi dia cuma memapahku sebentar saja. Oh, kamu merasa tidak sehat? Bagian mana yang tidak enak badan? Nenek, jangan dengarkan alasan yang dibuat-buat olehnya. Jika dia merasa kurang sehat, mengapa dia tidak pergi ke rumah sakit, malah berada di pelukan pria lain? Ada apa ini? Nenek, keluarga Ji, kita tidak boleh menerima wanita yang licik dan rendah moralnya seperti dia. Lakunya sangat tidak benar. Dia tidak hanya selingkuh, dia juga mencuri barang orang lain. Kemarin dia mencuri jam tangan milik Kak Ella. Nenek, jika nenek tidak percaya, nenek bisa tanya pada Kak Ella. Nenek, sebenarnya aku tidak apa-apa, hanya kehilangan 1 jam tangan, harganya juga tidak seberapa. Tetapi, perilaku Yuyu ini, dia benar-benar sudah mengecewakan Yanli. Apa yang sedang kalian lakukan? Kak, akhirnya kamu datang juga. Suruoyo dia berkhianat. Dia bermesraan dengan pria ini di sini, dan kami menangkap basah mereka. Diam. Yanli, jangan terlalu marah. Siapa yang sangka kalau Yuyu akan melakukan hal seperti ini di belakangmu? Suruoyu, tamatlah riwayatmu. Dia adalah istri sahku. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian memfitnahnya di hadapan umum seperti ini. Mulai sekarang, siapapun yang berani merundungnya, berarti menjadi musuhku. Paman,
Di mana kemampuanmu yang biasanya? Kenapa sekarang jadi tidak berdaya begini? Dasar tidak punya perasaan. Aku sudah dalam kondisi begini, tapi kamu tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Barang yang kusuruh kamu bawa, apa sudah kamu bawa? Terima kasih. Ayo pergi. Kondisimu sudah begini tapi masih saja sok kuat? Biar ku gendong saja. Kak, Yanli. Apa yang terjadi? Nyonya muda datang untuk melihat pameran lukisan hari ini. Dia sudah memberitahu tuan muda sebelumnya. Lagi pula, Nyonya muda sedang tidak enak badan. Tuan muda juga sudah tahu soal itu. Jadi dia membawaku ke sini untuk menjemput Nyonya muda. Lalu untuk kalian bertiga, tuan muda sudah berpesan secara khusus, kalian perlu belajar etika dengan baik. Mari ikut saya. Nenek, selamatkan aku. Paman, mengapa kamu ada di sini? Apa kamu tidak perlu pergi ke kantor? Masalah kantor sudah aku serahkan pada Zheng Li untuk diurus. Setelah ini, aku akan menemanimu mencari ibumu. Mencari ibu? Bagaimana kamu bisa tahu? Soal semua ini, Zhang Jian sudah menceritakan semuanya padaku. Zhang. Dasar Zhang Jian itu? Tunggu saja, aku akan memberinya pelajaran. Tapi, bagaimana kalian berdua bisa saling kenal? Mengenai hal ini, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Sekarang tugas terpentingmu adalah istirahat dengan baik. Tapi, aku tetap ingin tahu. Ayolah, beritahu aku saja. Katakanlah padaku. Sejak pertama kali kamu bersaing denganku untuk membeli lukisan, aku sudah menyelidikimu secara diam-diam. Padahal aku pikir semuanya sudah kusembunyikan dengan baik waktu itu. Lalu, setelah itu bagaimana? Kelanjutannya bagaimana? Aku ingin bertemu kakakku. Janji awalnya jika aku menggantikannya mengurus perusahaan, maka masa transformasiku akan selesai. Nona muda, tuan muda bilang, Nyonya muda sedang hamil anak ketiga, dia harus menjaga istrinya, jadi hanya Anda yang bisa terus melanjutkan tugas ini. Kakakku benar-benar curang. Katanya dia ingin menemani kakak ipar mencari ibunya. Sekarang ibunya pun sudah ditemukan, tapi dia malah terus hamil lagi dan lagi. Dari satu hal ke hal lain, bulan demi bulan, tahun demi tahun, aku sudah berada di sini selama 5 tahun. Seluruh masa mudaku telah tersia-siakan di perusahaan ini. Apa dia tidak membiarkanku mencari pacar? Aku akan mengadu pada nenek sekarang juga. Nona muda, Nyonya tua juga tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini. Beliau sangat sibuk menjaga 2 cucunya setiap hari, sudah sangat melelahkan baginya. Nenek, aku tidak tahu cara melakukan semua ini. Aduh, ini sudah jam berapa? Kenapa orangnya belum kembali juga? Apa mungkin terjadi sesuatu? Ada pertemuan keluarga lagi? Menyebalkan sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Dasar Zheng Qian tidak berguna. Beraninya kamu tidak membalas pesanku? Apa kamu mau telingamu kuhabisi? Yanyan, cepat hubungi mereka. Baik. Nenek, kami pulang. Aduh, kalian sudah kembali? Sudah kembali? Wah, hari ini makan pangsit? Ayah, Ibu. Makan pangsit. Cepat letakkan barang-barang itu. Hati-hati dengan bayi dalam kandunganmu. Tidak apa-apa. Yang kubawa ini semuanya ringan. Barang yang mereka bawa perlulah berat. Kenapa kamu tidak sayang kepada istrimu sendiri? Oh ya, kenapa ibumu tidak pulang bersama denganmu? Dia tiba-tiba dipanggil untuk menghadiri sebuah acara tanda tangan buku. Ayo kita buat pangsit dulu. Kita makan tanpa harus menunggunya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita buat sama-sama. Ayo. Biar aku saja yang bawa. Tidak apa-apa. Biar aku saja.